Selamat pagi atau siang atau malam kepada dokter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rinwan Magdalena dengan NPM 026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jaringan pada gigi, kemudian anomali pada gigi, dan waktu erupsi pada gigi. Jadi gigi itu terdiri dari 3 jaringan utama, yaitu ada enamel, dentin, dan pulpa. Enamel itu merupakan jaringan keras terluar pada gigi yang memampukan kita dalam melakukan aktivitas mastikasi dan berbicara. Enamel ini mampu menahan tekanan hingga 20-30 pon per giginya. Selain kuat, enamel ini juga memberikan warna putih pada gigi. Lalu ada dentin. Dentin ini adalah lapisan di bawah enamel yang menyelubungi kamar pulpa. Pada dentin dewasa, dentin merupakan kristalin material yang tidak lebih keras daripada enamel, tetapi lebih keras daripada tulang. Fungsi dari dentin sendiri dilihat dari letaknya, yaitu untuk melindungi pulpa. Dan dentin ini yang memberi kesan warna kekuningan pada gigi. Dan jika terjadi infeksi pada pulpa, maka dentin akan berubah warna. Kemudian ada pulpa, yaitu bagian terdalam dari gigi yang berfungsi dalam mendukung, memelihara, dan melanjutkan formasi dentin. Pulpa ini juga memiliki fungsi sensori, karena pulpa berisi pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya ada jaringan periodensium yang terdiri dari cementum, alveolar process, dan periodontal ligamen. Periodontium ini berfungsi dalam mensupport hubungan gigi dengan alveolar prosesnya. Jaringan yang pertama adalah cementum. Cementum ini menempelkan gigi ke alveolar proses dengan bantuan periodontal ligamen sebagai penahannya. Cementum ini paling tebal pada bagian akar gigi dan paling tipis pada cemento-enamel junction. Lalu jaringan kedua adalah alveolar proses yang merupakan bagian dari maksila ataupun mandibula, yang fungsinya itu dalam mensupport dan melindungi gigi. Alveolar proses ini lebih mudah diremodeling daripada cementum, sehingga kemampuan ini dapat berguna dalam perawatan ortodontik. Lalu yang terakhir adalah periodontal ligamen, yaitu bagian dari periodontium yang menyediakan tempat untuk menempelnya gigi ke tulang alveolar, terutama pada bagian cementum akar. Kemudian ada jaringan lain yang melengkapi struktur gigi, yaitu ada gingiva atau gusi. Gingiva ini merupakan jaringan lunak yang mengelilingi alveolar proses mandibula dan maksila. Nah, setelah membahas jaringan pada gigi, saya akan membahas anomali atau kelainan yang dapat terjadi pada gigi. Anomali pada gigi ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya saja dari faktor lingkungan yang dapat menyebabkan developmental tooth defects, post-developmental structure loss, discoloration of teeth, dan localized disturbance in eruption. Kelainan yang terjadi ini dapat menyerang berbagai bagian dari jaringan gigi, misalnya saja pada enamel. Kelainan ini dapat terjadi secara sistemik ataupun secara lokal. Untuk yang sistemik, penyebabnya antara lain bisa dari trauma saat kelahiran, kemudian paparan kimia, dan lain-lain. Sedangkan yang lokal itu dapat disebabkan oleh trauma lokal, luka bakar listrik, dan lain-lain. Nah, contoh dari kelainan pada enamel sendiri antara lain ada hipoplasia, lalu ada diffuse opacitis, dan yang terakhir adalah demarcated opacitis. Selain itu, kerusakan pada enamel itu juga dapat disebabkan oleh hal-hal berikut, seperti atrisi, abrasi, erosi, karies, dan abfraksi. Jika yang tadi dijelaskan itu adalah efek lingkungan yang dapat menyebabkan atau mempengaruhi kelainan gigi, nah sekarang saya akan membahas post-developmental loss of tooth structure. Jadi hilangnya struktur gigi pasca perkembangannya. Nah, jadi hal ini dapat terjadi karena penggunaan gigi. Jadi akibat penggunaan gigi yang kurang tepat, gigi ini nanti akan mengalami kerusakan seperti atrisi, abrasi, erosi, dan kerusakan lainnya yang melibatkan berkurangnya struktur gigi. Selain penggunaan gigi, resorpsi internal dan eksternal gigi itu juga dapat menyebabkan kerusakan gigi. Selanjutnya ada kerusakan gigi dalam bentuk discoloration atau perubahan warna pada gigi. Perubahan warna ini bisa terjadi secara intrinsik ataupun ekstrinsik, tergantung penyebabnya. Lalu ada gangguan erupsi yang dapat terjadi secara sistemik ataupun lokal, itu juga tergantung penyebabnya. Lalu contoh kelainan pada erupsi gigi ini adalah delayed eruption atau erupsi gigi yang terlambat, lalu ada impaction dan ankylosis. Lalu ada kelainan gigi yang disebabkan oleh developmental alteration dari gigi. Ini bisa dilihat dari jumlah, ukuran, bentuk, dan struktur gigi yang tidak normal. Selain jaringan gigi dan kelainan gigi, kita juga harus memperhatikan waktu pembentukan dan erupsi gigi, karena hal ini berkenaan dengan kelainan yang mungkin terjadi pada gigi. Secara garis besar, pembentukan gigi, terutama gigi sulung, itu terjadi saat usia 14 minggu intrauterin sampai 12 bulan. Dan pembentukan gigi permanen itu di usia 6 bulan sampai 15 tahun. Sedangkan erupsi gigi pada setiap gigi itu berbeda-beda. Seperti pada rahang atas, central incisor itu dari 7 sampai 8 tahun, lateral incisor itu 8 sampai 9 tahun, itu pada maxillary teeth. Sedangkan pada mandibular teeth-nya itu berbeda. Jika pada mandibular,
Central incisor itu dari 6 sampai 7 tahun dan lateral incisor itu dari 7 sampai 8 tahun. Dan untuk gigi-gigi lainnya itu juga berbeda. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih.